Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak semua? Masih tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Ya, jangan lupa untuk siapkan alat tulisnya ya. Dan selalu diawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Hari ini kita masih belajar di kelas 2, tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Ayo mengamati. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayam tidak mudah sakit ya nak. Ya, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Ayo berdiskusi. Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman di sebelahmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Diskusikan pertanyaan dan jawaban yang kamu kerjakan bersama temanmu. Pertanyaannya contohnya adalah, mengapa kandang ayam perlu dibersihkan? Jawabannya adalah, kandang ayam perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit. Selanjutnya, ayo menulis. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Gunakan huruf kapital dengan benar. Jadi, seperti ini ya contohnya ya, penulisan huruf tegak bersambung. Kalian perhatikan tulisannya. Pertanyaannya tadi adalah, mengapa kandang ayam perlu dibersihkan? Perhatikan huruf besar dan kecilnya. Jawabannya adalah dalam bentuk kalimat sambung atau huruf tegak bersambung. Kandang ayam perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit. Ayo berlatih. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Kita lihat pada judulnya merawat ayam. Ini sudah tepat penulisan huruf kapitalnya. Kita lihat pada kalimat yang pertama. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Huruf A pada kata ayam sudah tepat karena merupakan awal kalimat, jadi ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya pada kalimat kedua, kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Penulisan huruf kapital pada kata kandang sudah tepat. Dan sedangkan pada kata ayam di sini ada huruf kapital tidak tepat. Seharusnya pakai huruf kecil, tidak perlu pakai huruf kapital. Selanjutnya, kalimat ketiga, ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Penulisan huruf kapital pada kata ayam, nah di sini harus diganti karena di sini penulisannya dengan huruf kecil. Jadi kita harus tulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, penulisan huruf kapital pada kata ayam pada kalimat ini sudah tepat karena merupakan awal kalimat. Sedangkan pada kata vaksin tidak perlu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Ya, yang di sini yang harus diperbaiki atau yang diganti dengan menggunakan huruf kapital, perlu diingat nama orang harus menggunakan huruf kapital. Jadi kata Lani, L-nya harus menggunakan huruf kapital. Dan sedangkan kata ayam tidak perlu menggunakan huruf kapital. Ayo bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkari huruf kapital pada kalimat berikut. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit.
Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Nah, di sini penulisan huruf kapital pada awal kalimat sudah tepat. Dan penulisan huruf kapital pada kata minggu juga sudah tepat. Dan selanjutnya, penulisan huruf kapital pada nama orang sudah tepat. Ayo berdiskusi, buatlah kelompok diskusi. Diskusikan penggunaan huruf kapital berdasarkan teks di atas. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu. Kesimpulan huruf kapital digunakan pada yang pertama adalah penulisan awal kalimat. Yang kedua, penulisan nama hari. Yang ketiga, penulisan nama orang. Dan yang keempat, penulisan kata sapaan. Ayo menulis. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis. Ayo, tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah mengikuti pelajaran dengan tertib, mengerjakan tugas dengan baik, memperhatikan penjelasan guru. Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut dapat membuat suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah membuat kegaduhan di kelas, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan mengganggu teman yang belajar. Aku tidak boleh melakukan hal itu karena hal itu dapat mengganggu kelancaran dalam belajar di kelas. Ayo berlatih. Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum olahraga. Perhatikan gerakan Lani. Gerakan yang pertama adalah jalan di tempat. Yaitu gerakan yang kedua yaitu berlari lurus ke depan. Gerakan Lani yang ketiga adalah berlari zigzag atau berbelok-belok. Lakukan gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan. Lakukan gerakan sesuai ketukan dalam lagu Ayamku. Lakukan gerakan sesuai ketukan lagu yang lainnya. Ikutilah petunjuk gurumu. Soal latihan pembelajaran 2. Soal latihan yang kalian harus kerjakan ada 2 soal. Soal yang pertama, kalian perhatikan teks tersebut. Kemudian kalian lingkari semua kata yang menggunakan huruf kapital. Soal nomor 2, kalian tuliskan 3 contoh aturan yang ada di sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.